Bayangkan sejenak bahwa kamu adalah seorang remaja. Menurut analisis penonton, beberapa dari kamu yang menonton ini tidak perlu membayangkan terlalu sulit. Tapi beberapa dari kamu harus benar-benar merenggangkan pikiranmu untuk mengingat seperti apa waktu itu. Apapun itu, tempatkan dirimu di posisi remaja untuk sementara waktu. Kamu merasa cemas dan tidak nyaman di tubuhmu, mati-matian berusaha untuk mengatasi tanggung jawabmu di sekolah, perasaan dewasa mudamu yang sedang berkembang, kehidupan sosialmu, masa depannya menanti, dan selusin hal lainnya mungkin membuatmu mandi keringat di hoodie-mu. Entah bagaimana di antara kelas dan ekstrakurikuler, tes standar dan undangan pesta yang terlewat, kamu menemukan seseorang yang ingin berkencan denganmu. Kamu tidak yakin apa yang dia lihat dalam dirimu, tapi dia pasti melihat sesuatu. Beberapa bulan dalam hubungan, kamu memutuskan untuk mencoba dan membawa hal-hal ke tingkat berikutnya. Kamu menunggu orang tuamu keluar kota, kamu memilih Netflix and chill yang sempurna, meredupkan lampu dan bersantai bersama di sofa. Kamu siap berciuman, dan yang mengejutkan itu berjalan dengan baik. Kemudian tepat ketika segalanya mulai memanas, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kamu merasakan rasa sakit yang luar biasa menyapu tubuhmu, ada kilatan cahaya terang menyilaukan yang membakar retinamu dan semuanya menjadi gelap. Ketika kamu akhirnya bangun, pasanganmu hilang, hanya noda darah gelap yang tersisa menodai sofa tempat dia duduk seperti semacam garis kapur berdarah. Entah bagaimana kamu tahu dia hilang, dia tidak akan pernah kembali dan itu semua salahmu. Kedengarannya seperti adegan membuka film horor, tapi untuk seorang pemuda malang yang dikenal sebagai SCP-213 itu semua sangat nyata. SCP-213 ditemukan oleh organisasi SCP di Palo Alto, California setelah penangkapannya. Departemen kepolisian setempat membawanya dengan tuduhan pembunuhan setelah dia secara tidak sengaja menguapkan pacarnya. Ada agen organisasi yang menyamar di Departemen Kepolisian Palo Alto yang mengakui kasus ini sebagai bukti anomali, membuat laporan dan diperintahkan untuk membawa anak itu untuk ditahan. Selama upaya awal untuk menangkap 213, dia menguapkan agen segera setelah mereka melakukan kontak fisik dengannya. 4 agen hilang sebelum 213 berhasil dibawa ke fasilitas organisasi di mana sifat anomalinya bisa dipelajari dengan lebih baik. SCP-213 mampu memutuskan ikatan antar atom dalam materi padat apapun yang bersentuhan fisik dengannya. Selama proses ini ada kilatan cahaya terang dan SCP-213 mengalami rasa sakit yang luar biasa, seringkali sampai pingsan. Seperti kebanyakan makhluk hidup dalam penahanan, dia dianggap sebagai SCP tingkat Euclid. SCP-213 awalnya ditahan dalam sel keamanan tingkat tinggi di lokasi 77. Sel ini dikelilingi oleh zona selebar 10 meter yang dipompa penuh dengan gas yang bersifat korosif terhadap kulit manusia. SCP-213 diberitahu tentang sifat penahanannya. Di luar unit penahanan, 2 penjaga bersenjata ditempatkan dengan selang pertekanan tinggi, semprotan merica, dan granat web polimer jika ada pelarian. Namun penahanan 213 segera terbukti sulit berkat sifat kemampuannya yang tampaknya tak terkendali. 213 membuat 7 upaya melarikan diri sebelum akhirnya berhasil. Dia meminta wawancara dengan peneliti yang ditugaskan untuk kasusnya, mengetahui bahwa ketika dia memasuki fasilitas penahanannya, prosedur penahanan akan dihentikan untuk sementara. Dia menguapkan langkah-langkah penahanan yang tersisa dan melarikan diri dari sel tahanannya. Kepala peneliti berusaha meraih lengannya, tapi segera menguap, larut menjadi tumpukan darah dan jaringan. 2 agen lagi yang mencoba menghalangi jalan 213 tanpa menyentuhnya mengalami nasib yang sama. Setelah masuk ke aula, 213 dengan cepat menjadi bingung, pikirannya kacau karena campuran rasa sakit, panik, dan kurangnya keakraban dengan tata letak fasilitas. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar dan terpojok di ruang istirahat staf. Pintu dibarikade dengan kursi, di mana dia berusaha untuk menguapkan sebagian lantai. Pada titik ini, dia terlalu lelah untuk menghancurkan materi lagi dan pingsan karena kelelahan tepat ketika sekelompok agen mendobrak pintu. Dia dengan sangat hati-hati dan menggunakan berangkar untuk menghindari kontak fisik yang tidak perlu dikembalikan ke sel penahanan lainnya. Beberapa minggu kemudian, SCP-213 meloloskan diri lagi. Namun kali ini sama sekali tidak disengaja. Rekaman kamera keamanan pukul 3.15 pagi pada hari itu menunjukkan tempat tidur 213 dan sebagian lantai menguap dalam kilatan cahaya. Setelah itu dia jatuh melalui lubang di lantai dan mendarat di ruang bawah tanah. Insiden ini memperjelas bahwa 213 memiliki kendali yang jauh lebih sedikit atas kemampuannya daripada yang diyakini sebelumnya. Daripada entitas yang sengaja merusak, dia hanyalah seorang anak kecil yang menghancurkan apa yang dia sentuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika itu bisa terjadi secara tidak sengaja kali ini, kapan lagi itu bisa terjadi? Bisakah dia berpotensi suatu hari nanti menguapkan diri tanpa maksud? Setelah kelolosan tahanan ini dan beberapa waktu untuk memulihkan diri dari cedera yang diteritanya karena jatuh, 213 menawarkan untuk lebih kooperatif dengan penelitian kondisinya. Dia setuju untuk mematuhi serangkaian eksperimen
eksperimen serta pemeriksaan fisik rutin dan apapun yang diperlukan untuk membuka rahasia efek penguapan. Sama seperti organisasi, dia ingin tahu mengapa dia menyebabkan kehancuran ini dan bagaimana dia bisa menghentikannya terjadi. Dalam salah satu pemeriksaan fisik yang disepakati, tim peneliti menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada nodul halus pertumbuhan jaringan abnormal di punggung 213 ditempatkan dalam bentuk uare sempurna dengan jarak tepat 15 cm dari masing-masing. Nodul ditentukan bukan tumor atau kanker. Itu tampaknya tidak membuat subjek merasa sakit dan dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama itu berada di sana. Mungkin itu telah ada di sana sepanjang hidupnya. Tidak ada yang menyerupai nodul atau penempatannya yang tepat yang dapat ditemukan di catatan medis publik atau jurnal penelitian manapun. Menjadi jelas bahwa bintik-bintik aneh di punggung 213 ini sepertinya entah bagaimana berhubungan dengan kemampuan anomalinya. Tenaga medis ditugaskan untuk memantau 213 dalam penahanannya dan mengawasi setiap perubahan, dan pemeriksaan lanjutan dijadwalkan untuk mengawasi nodul dan gejala fisik potensial lainnya. Seminggu setelah ditemukannya 4 nodul pertama, 213 dibawa kembali ke ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan lanjutan. Tidak ada yang baru ditemukan di punggung subjek. Nodul asli tetap di tempatnya dan tidak menunjukkan perubahan ukuran atau bentuk. Namun setelah pemeriksaan tangannya, tim peneliti menemukan 2 nodul lagi. Ketika ditanya apakah dia mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan akibat nodul ini, 213 bersikeras bahwa dia hanya merasakan sedikit gatal dan iritasi pada kulit di sekitarnya. Seorang dokter menekan dengan lembut salah satu nodul dengan ujung jarinya dan nodul itu tidak bergerak. Dengan munculnya benjolan tambahan di tangan 213 ini, tim peneliti memilih untuk melakukan biopsi pada salah satu dari mereka dan mengambil sampel. Anestesi lokal diberikan ke tangan kiri 213 dan dokter berusaha mengiris permukaan nodul dengan pisau bedah. Segera setelah pisau bedah bersentuhan dengan kulitnya, ada suara mendesis, kilatan yang menyilaukan, dan ketika para peneliti yang hadir mendapatkan kembali penglihatan yang jelas dari ruangan itu, pisau bedah itu menghilang. SCP-213 bersikeras bahwa dia tidak sengaja menguapkan pisau bedah dan menawarkan untuk mencoba lagi. Pisau bedah kedua mengalami nasib yang sama seperti yang pertama, seperti halnya pisau bedah ketiga dan keempat. Setelah pisau bedah kelima menghilang, pengujian dihentikan untuk hari itu dan 213 dikirim kembali ke ruang penahanannya untuk beristirahat untuk pengujian hari berikutnya. Sejak hari itu, sikap 213 berubah. Dia kurang antusias untuk terus meneliti kondisinya, mengeluhkan rasa lelah yang menjalar tidak peduli seberapa banyak dia tidur, makan, atau minum. Dia mengeluh sakit luar biasa di punggung dan perutnya yang tidak merespon pengobatan dengan terapi fisik atau obat penghilang rasa sakit. Terlepas dari sikap apatis yang baru ditemukan 213, tim peneliti bertekad untuk bertahan. Mereka telah sampai sejauh ini dalam pencarian mereka untuk mengungkap misteri SCP-213, dan mereka tidak akan membiarkan ketidaknyamanan subjek mereka dan beberapa pisau bedah yang hilang menghentikan mereka sekarang. Rencana untuk pemeriksaan lanjutan dan upaya baru untuk melakukan biopsi terhenti ketika 213 terlihat melalui kamera keamanan mengalami kejang di sel penahanannya. Dia dipindahkan ke perawatan intensif dan ditahan di sana untuk observasi lebih lanjut. Selama 48 jam sebelumnya, 10 nodul lagi muncul di punggungnya. Masing-masing dipisahkan oleh jarak 5 cm. Nodul tidak membentuk pola yang terlihat. Setelah stabil, 213 dikembalikan ke selnya, di mana lebih banyak petugas medis ditempatkan di samping para penjaga untuk memantau kondisinya dan mengawasi kejang lebih lanjut atau efek samping lainnya. 1 minggu kemudian semuanya akan berubah dan sifat sebenarnya dari SCP-213 akhirnya akan terungkap. 213 meminta pemeriksaan fisik berikutnya, mengklaim bahwa dia telah melihat sesuatu yang salah dengannya saat mandi. Saat membasuh punggungnya, dia terkejut menemukan kulitnya tiba-tiba halus dan tidak bercacat. Nodul telah menghilang tampaknya dalam semalam. Namun dia lebih khawatir daripada lega. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa meskipun dia tidak bisa melihatnya, sesuatu yang lebih buruk telah menggantikan mereka. Pemeriksaan sepintas tidak dapat mengidentifikasi apapun di tempat nodul, namun pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa memang ada sesuatu di sana. Di tempat yang dulunya ada gumpalan jaringan, sekarang ada sayatan tipis seperti sayatan bedah dengan lebar kurang dari 1 mm. Penjaga bergegas ke ruang pemeriksaan ketika suara jeritan ketakutan bergema di seluruh aula. Di sana mereka menemukan pemeriksa medis pucat pasi dan gemetar. Saat dia memeriksa sayatan di kulit 213 yang ada di telapak tangan kirinya terbuka untuk memperlihatkan sebuah mata. Meskipun dia tidak dapat menjelaskan caranya, dia tahu bahwa mata sedang mengawasinya, bahwa mata itu dapat melihat apa yang dia lakukan dan ingin memahaminya. 213 dipindahkan secara permanen ke bagian fasilitas medis dan ditempatkan di bawah pengawasan konstan. Munculnya mata ini memicu hipotesis baru di antara tim peneliti. Sifat anomali SCP-213 bukanlah miliknya. Memang tubuhnya juga bukan miliknya. Semacam
Semacam parasit bersemayam di dalam dirinya, mengamati sekelilingnya melalui mata yang terkubur di bawah kulit. Ini menguapkan materi dalam upaya untuk melindungi diri dari bahaya dan mungkin sebagai sarana untuk memberi makan dirinya sendiri. Ketika mata pertama kali muncul dan hipotesis parasit diperkenalkan, SCP-213 mulai panik. Dia memohon kepada tim peneliti untuk menghilangkan parasit dari tubuhnya, memotongnya terbuka dan mengekstraknya dengan cara apapun yang diperlukan. Mereka menolak dan 213 harus dibius agar dia tidak menyerang staf medis manapun. Apapun yang hidup di dalam 213 itu tidak muncul pada pemindaian medis. Itu tidak dapat atau tidak akan berkomunikasi dengan tim peneliti tentang sifatnya atau apa yang mungkin diinginkannya. Semakin banyak tim medis mengujinya, semakin besar tampaknya tumbuh dengan semakin banyak sayatan kecil muncul di tubuh 213 di mana entitas dapat melihat. SCP-213 telah ditempatkan dalam keadaan koma yang diinduksi secara medis sampai entitas parasit dapat dipahami dengan lebih baik dan bahkan mungkin dikeluarkan dari tubuhnya. Sementara itu mungkin lebih baik baginya dan setiap makhluk hidup di sekitarnya jika dia tetap tidur. Sekarang tonton SCP-426 Aku adalah pemanggang roti dan SCP-999 Monster Penggelitik jika kamu ingin beberapa SCP yang lebih konyol daripada menakutkan.